Bab 311. Aku setuju. Mendengar perkataan Matteo Fang, Eric Qin hampir mati keselak oleh air liur. Kepala Fang, kamu jangan bercanda, Bella baru berusia 18 atau 19 tahun, bagaimana mungkin aku melakukan perbuatan binatang seperti itu? Eric Qin tersenyum pahit. Matteo Fang berkata secara misterius, 18 atau 19 tahun tidak terlalu kecil, haha. Mendengar ini, Eric Qin hampir tercengang. Hei, aku tidak banyak bertanya tentang urusan anak muda, tapi jika kamu benar-benar pernah menyentuh Bella, kamu harus bertanggung jawab padanya. Matteo Fang tampak seperti sedang menjual putrinya. Eric Qin tidak berani melanjutkan topik ini. Dia berkata, Kepala Fang, beritahu aku apa yang perlu aku lakukan. Matteo Fang berkata tegas, apa yang harus kamu lakukan sekarang adalah pergi ke kantor keamanan kota F sebagai pelatih. Tuntutan dari atas tidak terlalu tinggi, selama itu bukan yang terburuk. Lalu apa sebenarnya yang harus aku lakukan? Eric Qin bertanya, juga, manfaat apa yang bisa aku dapatkan? Matteo Fang terdiam sesaat, dan berkata, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kebugaran fisik dan kekuatan anggota tim. Nantinya, ada pertarungan antar tim, William B akan bertanggung jawab atas kerja sama tim. Yang harus kamu lakukan adalah bertanggung jawab dalam waktu sesingkat mungkin untuk meningkatkan kebugaran fisik mereka. Adapun apa yang bisa kamu dapat, cibir Matteo Fang, nantinya Komandan Guo akan memberimu posisi sebagai kepala pelatih kantor keamanan kota F. Jangan remehkan kepala pelatih ini, posisinya sama dengan aku. Oke. Eric Qin langsung setuju. Hal ini mengejutkan Matteo Fang. Biro Keamanan Kota F telah beberapa kali mengundang Eric Qin, tetapi semuanya telah ditolak oleh Eric Qin. Kali ini, kenapa begitu mudah? Kapan pertandingan dimulai? Eric Qin bertanya. Setelah 1 minggu, hari Rabu. Matteo Fang berkata, apakah kamu benar-benar setuju? Ya. Eric Qin mengangguk, aku akan berangkat ke kota A sebentar lagi. Oke. Matteo Fang sangat gembira, Eric Qin, terima kasih. Eric Qin tertawa, aku melakukannya bukan untuk kamu, tetapi untuk diri aku sendiri. Sebelumnya, Eric Qin berpikir bahwa selama dia cukup kuat, dia bisa memusnahkan keluarga Su, jadi dia berulang kali menolak kantor keamanan. Tetapi semakin dalam dia memahami masyarakat, Eric Qin menemukan bahwa jika dia ingin berada di dunia ini, dia tidak akan pernah bisa melakukannya dengan kekuatan sendiri, setidaknya tidak bisa dilakukan oleh seorang Superior Master atau bahkan seorang Grand Superior Master. Tentu saja, tidak ada yang mutlak di dunia ini, saat sesuatu berkembang menjadi ekstrim, itu berbeda. Seperti mencapai Grand Superior Master, atau melangkah ke dunia dewa. Tapi itu terlalu jauh untuk Eric Qin, bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam 1-2 tahun. Ini adalah pemikiran Eric Qin, tapi di mata Matteo Fang menjadi agak berubah. Dia tanpa sadar menatap Bella Fang dan berkata sambil tersenyum, ayo ceritakan, apa yang sebenarnya terjadi padamu dan Eric Qin. Bella Fang memutar matanya dan berkata, apa yang terjadi? Jangan mengakuinya, jika tidak terjadi apa-apa padamu, apakah Eric Qin akan setuju begitu saja? Matteo Fang tertawa. Saat Bella Fang hendak menjelaskan, Matteo Fang melambaikan tangannya dan berkata, oke, tidak perlu menjelaskan, ayah setuju. Apa yang kamu setujui? Bella Fang tersipu, aku benar-benar tidak bisa membersihkan nama baik aku lagi dengan cara apapun. Saat bertemu Kak Vinola, entah apa yang dia pikirkan tentang aku. Di depan pintu rumah Matteo Fang, banyak pejuang dengan bersenjat pistol berkumpul saat ini. Lebih dari selusin mobil yang diparkir di dekatnya, penuh dengan momentum. Komandan Guo sangat peduli dengan masalah ini, bahkan memimpin tim untuk menyambutnya secara pribadi. Lebih dari 3 jam kemudian, mobil Eric Qin perlahan melaju. Sekelompok pejuang memberi hormat bersama, salam kepala Qin. Setelah itu, Komandan Guo mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Eric Qin dan berkata, Eric Qin, aku menantikanmu sekian lama, akhirnya aku berhasil menantikanmu. Eric Qin tertawa dan berkata, Komandan Guo, kamu bercanda. Karena sudah di sini, jangan buang waktu, kita pergi sekarang. Kata Komandan Guo.
Erikin mengangguk dan berkata, "Oke." Ketiganya naik mobil bersama menuju kantor keamanan Provinsi Binzu. Dalam perjalanannya, Komandan Guo mengatakan, "Dalam beberapa tahun terakhir, kami kantor keamanan Kota F selalu menjadi yang terakhir. Atasan kami sangat mencemaskan hal ini, Erikin, kali ini kami mengandalkanmu." Erikin bertanya, "Bukankah Alexander Ye dari Kota F? Apakah dia tidak meninggalkan teknik latihan fisik atau sesuatu?" Memang benar kepala Ye meninggalkan apa yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya saat itu. Komandan Guo berkata dengan sungguh-sungguh, "Tapi sejak dia dipindahkan ke Kota B, semua teknik ini diambil kembali oleh kantor keamanan Kota B." Waktu Alexander Ye ada di sini, kapan kantor keamanan Provinsi Binzu bukan menjadi juara pertama? Sekarang nasibnya seperti ini. Mateo Fang juga menepuk pahanya dan mengeluh. Erikin tersenyum, "Karena aku di sini, kedua kepala tidak perlu khawatir." Komandan Guo tidak seoptimis Erikin. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Kota F memang adalah tempat yang lemah dalam bela diri, Erikin jangan terlalu optimis. Sekarang seluruh kantor keamanan Kota F hanya ada 5 master, dan sudah termasuk William B. Sebaliknya, kantor keamanan Jiangnan ada lebih dari selusin master, cukup untuk membentuk tim elit. Sedangkan untuk kantor keamanan Kota B, mereka memiliki puluhan master dan lebih dari selusin Grandmaster," kata Komandan Guo. "Selemah ini." Erikin mengerutkan kening. "Bukankah kantor keamanan harus menjadi tempat terkuat dalam seni bela diri?" Komandan Guo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Di era sekarang, pencak silat sudah tidak begitu penting lagi, apalagi master mana yang mau bergabung dengan kantor keamanan." "Itu benar." Erikin mengangguk. Setelah mencapai jenjang tertentu dalam pencak silat, tidaklah sulit mencari uang. Secara relatif bergabung dengan kantor keamanan bukanlah pilihan yang baik. Sedangkan untuk Kota F, perkembangan pencak silat pada tahun-tahun ini memang sangat lambat. Orang terkuat di Provinsi Binzu itu hanya Grandmaster Kimi Feng. Cari kesempatan untuk memperbaiki asosiasi Budo di Provinsi Binzu. Erikin berpikir sendiri. Kerugian terbesar Provinsi Binzu adalah birokrasinya yang terlalu ketat. Hampir semua perkumpulan menjadi alat bagi mereka untuk membina hubungan. Bagaimana mereka bisa mencapai hasil yang nyata? Sambil berbicara, mobil sudah sampai di kantor keamanan Provinsi Binzu. "Erikin, tim sudah dipilih." Setelah mobil berhenti, Komandan Guo berkata, "Aku punya urusan lain. Biarlah Kepala Fang membawamu ke tempat latihan." "Oke." Erikin mengangguk. Di tempat latihan, Aditya berdiri berbaris dengan 13 kader muda. "Sudah dengar. Pelatih kita kali ini bukan Kepala Xie, Halim Xie." "Ya, Ketua Xie sudah lama marah karena ini. Kali ini pelatihnya sepertinya adalah seorang pemuda bernama Erikin. Aku dengar Erikin luar biasa, dia sudah menjadi Grandmaster di usia 27 tahun. Hehe, apa kamu percaya? Hanya William B, Komandan B yang sudah masuk Grandmaster di kalangan generasi muda di Provinsi Binzu. Dia lebih muda dari Komandan B, bagaimana dia bisa menjadi Grandmaster? Lihat, Ketua Xie ada di sini." Tidak tahu siapa yang berteriak, dan semua orang melihat ke pintu masuk tempat latihan. Terlihat seorang pria dengan wajah ciri khas kebangsaan Tionghoa, berjalan dengan wajah dingin. Halim Xie sekarang berusia 40 tahun ini, dan dia adalah salah satu ahli terbaik dari kantor keamanan Kota F. Pencapaiannya sekarang telah memasuki ranah Grandmaster, dan bahkan William B telah ditekan olehnya. "Kepala Xie, kenapa kamu ada di sini?" William B mengerutkan kening. Halim Xie dengan dingin mendengus, "Hari ini adalah hari di mana pelatih baru datang, bukan? Aku juga ingin bertemu dengan pelatih ini dan melihat apakah dia memiliki kehebatan khusus." Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.